اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita keutamaan dan rahmatnya, sehingganya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk berada di majelis-majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada kita di dalam ilmu, amal dan dakwah, serta bersabar untuk berada di atasnya. Kemudian kita rangkaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Allah muliakan beliau dengan menjadikannya sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira, seorang dai yang mengajak kepada agama Allah dan juga pelita yang menerangi umat manusia. Maka yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang berada di atas petunjuk. Adapun mereka yang jauh dari mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang tersesat, yang menyimpang dari agama yang lurus ini. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat wanita-wanita salihah, buah karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan ta'zimu ma 'azzamallah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Maka kita beri judul, siapa yang kau agungkan dalam hidupmu wahai saudariku. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Di dalam hidup kita harus tahu siapa yang kita agungkan di dunia ini. Jangan sampai dia salah di dalam mengagungkan. Yang harusnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia malah mengagungkan musuh-musuh Allah. Yang seharusnya kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi justru kita mengagungkan apa yang menyelisihi dan menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya kita agungkan al-haq, yaitu kebenaran, akan tetapi justru yang kita agungkan adalah kebatilan. Yang harusnya kita agungkan adalah tauhid, sunnah dan ketaatan, akan tetapi justru yang kita agungkan adalah syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Maka para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk dari kewajiban terbesar di dalam agama adalah seseorang mengenal keagungan Sang Penciptanya, yang mana keesaannya diakui oleh alam semesta, dan pada diri setiap makhluk merupakan tanda-tanda yang nyata atas keagungan Penciptanya dan maha besar Penciptanya. Jikalau setiap orang kembali kepada Allah, lalu ia memandangnya dan memikirkannya tentang segala kekuasaan dan karunia-Nya, tentu dia akan mengenal keagungan Allah Penciptanya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikannya. Nabi Nuh alaihi salam, beliau pernah berkata kepada kaumnya, sebagaimana dalam surat Nuh ayat 13 sampai 14, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah, wa qad khalaqakum atwara, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga muridnya Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, beliau berkata, kamu tidak akan mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu tidak percaya akan kebesaran Allah yang telah menciptakan kamu dengan kejadian dan fase-fase proses tingkatan kejadian tersebut. Mengapa kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma qadarallahu haqqa qadrih, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, tidakkah dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, di sini Ummu Abdillah berkata, wa min ta'zimi ma 'azzamallahu ta'zimul haqq subhanahu wa tasdiquh fima akhbara wa amara wa naha. Di antara pengagungan apa yang diagungkan oleh Allah adalah mengagungkan Allah al-haq. Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan al-haq, yang maha benar. Kemudian kita membenarkan Allah pada apa yang Dia beritakan, pada apa yang Dia perintah dan apa yang Dia larang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, tidakkah mereka mengagungkan Allah
dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidakkah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak kaumnya kembali merenungkan diri mereka dan beberapa tingkatan kejadian mereka, yakni proses kejadian mereka, agar mereka mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri mereka, maka berfikir pada diri sendiri dan beberapa tahapan kejadian-kejadian itu sudah cukup di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dalam merenungkan pada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, di bumi dan di langit, tentu akan semakin besar di dalam diri kita pengagungan kita kepada Allah. Ini kalau kita mau mengagungkan Allah, cukup kita memikirkan apa yang ada pada diri kita. Itu sudah cukup sebagai dalil akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana lagi kalau kita memikirkan penciptaan makhluk yang lain? Allah ciptakan makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. yakni kalau kita pikirkan bagaimana Allah ciptakan kita, tubuh kita dengan sangat sempurna. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Allah ciptakan mata kita misalnya, ini mata luar biasa. Dan pernahkah kita memikirkan betapa berharganya mata ini dan betapa luar biasanya penciptaannya? Apalagi kalau kita melihat dari para peneliti di zaman ini misalnya, yang meneliti kehebatan mata manusia yang terangkai dalam jutaan saraf yang dia sambung menyambung, yang dari sana menghasilkan penglihatan yang jernih, yang kita langsung bisa fokus terhadap apa yang kita pandang. Wallahi, manusia menciptakan pada hari ini kamera secanggih apapun tidak akan bisa menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa mata ini. Dan hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia dengan panca indera, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Semua itu Allah ciptakan dari setetes air. Semua itu Allah ciptakan dari setetes air. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam banyak ayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa mereka diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Ia diciptakan dari air yang terpancar, yakni dari air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang mana manusia tercipta dari perpaduan dua air mani. Air mani laki-laki dan air mani perempuan. Yang kata Allah, yakhruju min bainis sulbi. Air mani tersebut keluar dari tulang sulbi, tulang punggung laki-laki, wat taraib, dan dari tulang dada perempuan. Dari sanalah tercipta manusia. Itu betapa luar biasanya penciptaan manusia itu. Lebih terang lagi dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal insana
yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya manusia diciptakan atau dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dalik. Kemudian yang tadinya setetes air mani 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian 40 hari yang ketiga, selama 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Perhatikan bagaimana kejadian demi kejadian. Dari setetes air kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Sehingga ketika genap umurnya 120 hari telah terbentuk organ-organ tubuhnya. Tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, terlihat kepalanya, dan semua sudah terbentuk. Maka apa yang terjadi? Fayursalu ilaihil malak, diutuslah kepadanya malaikat. Fayamfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalih wa syaqiyun am sa'idun. Diperintahkan untuk menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia ataukah tidaknya dia. Ini 4 perkara yang diperintahkan kita untuk, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk menetapkan 4 perkara ini. Sampai pada akhirnya manusia tersebut terus bertahan di dalam perut ibunya, yang mana kebanyakannya selama 9 bulan. Proses demi proses dia telah lewati, sampai pada akhirnya keluarlah sesosok manusia yang dinanti-nantikan oleh ibu dan bapaknya. Ketika dia keluar, maka hati orang tua pun merasa senang, merasa lega dengannya. Dan di saat itulah manusia memulai kehidupannya yang baru. Setelah tadi berada di alam rahim, kini sekarang berada di alam dunia. Kemudian manusia tersebut dengan perawatan dan asuhan orang tuanya tumbuh besar dan tumbuh besar, terus tumbuh besar, sampai pada akhirnya dia pun bisa berpikir sendiri. Dia pun bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Sungguh ini merupakan proses yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan proses demi proses seperti itu. Maka para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, kalau orang memikirkan hal tersebut, maka akan tumbuh pada dirinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana lagi kalau dia memikirkan penciptaan yang lainnya? Misalnya dia pikirkan penciptaan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dia pikirkan penciptaan gunung, sungai, lautan. Dia pikirkan penciptaan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Kemudian dia pikirkan penciptaan bumi dan langit beserta alam semesta dengan segala isinya. Maka ini semakin membuat dia dan menumbuhkan pada dirinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka benarlah apa yang Allah firmankan, wa ma qadarallaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Manusia terkadang tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala karena mereka memandang kepada ayat-ayatnya tanpa memikirkan. Yani ketika mereka lihat alam semesta ini, mereka jarang tafakkur memikirkan penciptaan itu. Padahal
salah satu ibadah yang utama adalah tafakkur. Kalau diistilahkan sekarang tafakkur alam. Artinya terkadang orang melihat keadaan di sekitarnya, maka dari situ dia bisa memikirkan penciptaannya, penciptaan alam, dan dari situ muncul pengagungan kepada Allah. Artinya apa? Kalaulah ciptaan Allah sangat luar biasa seperti itu, maka bagaimana lagi sang penciptanya? Bagaimana lagi sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu lebih agung lagi. Ya, mungkin banyak dari kita yang pernah melakukan perjalanan libur, entah ke pantai atau ke gunung atau ke sungai, ke air terjun atau ke tempat yang lainnya. Maka di antara perkara yang Allah perintahkan adalah kita memikirkan penciptaan alam semesta, tafakkur alam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, yaitu mereka yang mengingat Allah dan berzikir kepada Allah baik saat berdiri, duduk maupun saat berbaring. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dari sana mereka pun berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maka para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memikirkan penciptaan alam, ya, maka dari sanalah akan tumbuh pada diri kita pengagungan kita kepada Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Kata ulama, yang pertama ayat-ayat syariah. Yang pertama apa? Ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itulah Al-Quran yang kita baca, yang kita khatamkan, yang kita berusaha mempelajarinya. Al-Quran disebut dengan ayat-ayat syariah. Dan di sana ada ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itulah alam semesta. Ayat-ayat kauniyah itulah alam semesta. Yakni dari makna ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran. Makanya ada ayat syariah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah dalam syariatnya itu tertuang dalam Al-Quran. Sementara ayat-ayat kauniyah yang merupakan alam semesta, maka itu tertuang dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua alam. Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbnya alam semesta. Makanya kita berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah, maka dia alam. Kalau kita bahasakan alam semesta. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 105, Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan betapa banyak dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi,
yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling darinya. Nah ini para akhwat. Jadi jangan sampai kita lewat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa alam semesta, kemudian tidak ada usaha untuk memikirkan. Yani terkadang kita berada di suatu tempat yang kita merasa hal tersebut adalah hal yang indah. Pernah enggak para akhwat dan para ummahat berada di suatu tempat, kemudian kalian merasa kagum, merasa takjub pada tempat yang kalian datangi itu? Nah, yang harusnya ada di dalam benak kalian ketika kalian merasa takjub dan kagum terhadap pemandangan yang kalian lihat, jangan hanya memikirkan keindahan apa yang kalian pandang tanpa memikirkan pencipta pemandangan tersebut, yaitu Allah. Paham ini? Ini kalau kalian berada di suatu tempat, kalian merasa takjub, merasa melihat hal yang luar biasa, maka yang ada dalam benak kalian, kalian berpikir bahwa jikalau ciptaannya saja indahnya seperti ini, maka bagaimana lagi sang penciptanya, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Maka yang seperti itu harus ada. Jangan hanya merasa takjub, kemudian tidak ada ya bentuk pengagungan kepada Allah. Orang kafir juga kadang merasa takjub dengan keadaan alam semesta, tetapi apakah mereka sampai kepada keagungan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita hanya melihat takjub pemandangan, tetapi tidak lahir pada diri kita ya takjub kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Ummu Abdillah hafizahullahu taala, wa ta'zimu anbiya'i, setelah kita mengagungkan Allah, maka kita harus mengagungkan para nabi wa rusuli dan para rasulnya. Agungkan para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana caranya mengagungkan para nabi dan para rasul dalam keadaan kita tidak pernah berjumpa dengan nabi dan rasul itu? Dalam keadaan kita tidak tahu bagaimana keadaan nabi dan rasul itu. Hanya disebutkan di dalam Quran, di dalam sunnah Nabi SAW yang kita yakini, kita percayai. Terus bagaimana kita mengagungkan para nabi dan para rasul yang sudah tidak ada di hadapan kita? Kalau orangnya di hadapan kita, mungkin kita bisa memuliakannya dengan melayaninya, memberikan sesuatu kepadanya. Itu kalau dia ada. Tetapi orangnya tidak ada. Bagaimana caranya kita memuliakan para nabi dan para rasul? Memuliakan para nabi dan para rasul, mengagungkan para nabi dan para rasul, artinya mengimani mereka. Makanya salah satu keimanan dari rukun keimanan adalah al-imanu birusulih, beriman kepada rasul-rasul Allah. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Ada nabi yang bukan rasul. Kalau sudah rasul berarti nabi, karena dia tidaklah menjadi seorang rasul kecuali sebelumnya telah melewati jenjang kenabian. 6. Nabi jumlahnya lebih banyak daripada rasul. Kita mungkin diajarkan, kita mengenal para nabi dan para rasul jumlahnya 25. Ketahuilah jumlah mereka tidak 25. Karena apa? Ada para nabi dan para rasul yang belum diceritakan di dalam Al-Quran, yang tidak disinggung di dalam Al-Quran. Ada para nabi dan para rasul yang tidak disebutkan. Maka kita imani mereka secara global, secara mujmal. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam
sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kita benarkan semua berita tentang para nabi dan para rasul yang mana berita tersebut telah sampai dan diceritakan oleh Nabi dalam hadits-haditsnya yang sahih atau yang disinggung dalam Quran. Seperti misalnya kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salam yang kita bisa baca dalam surat Al-Kahfi. Kisahnya Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan itu harus kita benarkan karena dia termuat di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula bagaimana Allah singgung sedikit kisah tentang Nabi Saleh bersama kaumnya, Nabi Syuaib bersama kaumnya, Nabi Hud bersama kaumnya. Allah ceritakan sebagian umat-umat terdahulu bersama para nabi dan para rasulnya. Ini kita imani secara global. Dan secara khusus kita mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Sebagai nabi dan rasul kita. Nah, kita harus mengimani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk membenarkan semua yang beliau sabdakan sepanjang dia sahih dari nabi. Kemudian setelah kita benarkan semua yang disabdakan oleh nabi, jalankan semua perintahnya sesuai kemampuan kita, tinggalkan semua larangannya. Kemudian jangan pernah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Itulah orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, wal ulama as-salihin, agungkan para ulama, mereka-mereka yang saleh, mereka-mereka yang saleh, agungkan para ulama. Bagaimana caranya mengagungkan ulama? Mentaati apa yang mereka perintahkan. Karena taat kepada ulama adalah kewajiban yang Allah perintahkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ulil amr kata Ibnu Katsir, al ulama wal umara, para ulama dan para umara. Nah, kita agungkan mereka dengan cara mentaati mereka. Sepanjang yang mereka ucapkan adalah benar sesuai dengan hadis Nabi, maka kita muliakan mereka. Adapun kalau mereka berucap tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis Nabi misalnya, maka tidak boleh untuk kita berpegang pada pendapatnya. Karena semua orang, kata Imam Malik, yu'khadhu min qawlih wa yutrak, boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak, illa sahib hadal kabar, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu beliau menunjuk kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari bentuk mengagungkan ulama, orang-orang saleh, doakan mereka. Doakan mereka ya akhwat, ya ummahat. Doakan para ulamamu, doakan para ustadzmu yang mereka telah memberikan kepada kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang telah memberikan kepada kalian agama Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa mempelajari. Doakan dia agar diberikan keistiqomahan. Doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya di atas ketaatan dan ibadah serta amal soleh, agar ia bisa dan terus menerus menebarkan kebaikan kepada umat. Doakan dia, ketika sebut namanya doakan ya. Hafizahullah, yang masih hidup di antaranya kita doakan dengan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Yang sudah meninggal kita ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu adab kepada ulama. Rasulullah pernah menyatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana walam yarham saghirana wala ya'rif li alimina haqqahu. Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, merahmati anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Ulama dari perkara
yang harus kita ikuti, dan kita bertanya kepada mereka tentang urusan agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada alim ulama kalau kalian tidak tahu. Tetapi bukan ulama usu, bukan ulama yang jelek, tetapi ulama yang saleh, yang terlihat kesalihannya, terlihat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan para ulama dengan kita mengikuti jalan mereka selama mereka berada di atas jalan kebenaran. Kemudian kata beliau, wa ta'zimul Qur'anil azim. Agungkan Quran. Ini yang sering kita singgung dan sudah kita sebutkan. Mengagungkan Quran, wahtiramuhu, menghormatinya, wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adab-adabnya. Artinya Quran itu kita agungkan. Bagaimana caranya? Agungkan Quran dengan kita membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Itu kita mengagungkan Quran. Kemudian agungkan Quran dengan cara memuliakannya. Memuliakannya bagaimana? Quran itu jangan ditaruh di lantai. Quran itu ditaruh di atas, jangan ditindis. Satu bentuk yang tidak bagus ketika kita menindis Al-Quran dengan buku yang lain atau benda yang lain. Terkadang sebagian orang ada Al-Qurannya, kemudian Qurannya dia tindis, atau Qurannya ditaruh di lantai. Ini tidak sepantasnya. Sebab Quran itu berisi firman, ayat-ayat Allah, harus kita muliakan. Jangan sampai kita hinakan Al-Quran itu di tempat-tempat yang kotor, kita simpan, dibiarkan berdebu. Harusnya Quran itu jangan dibiarkan berdebu sehingga kotor. Dirawat Quran kalian itu. Nah, itu dari bentuk mengagungkan Al-Quran, dari bentuk memuliakan Al-Quran. Iya, ini para akhwat dan para ummahat. Bahkan sampai pun dalam membawanya, kalau kalian membawa ayat-ayat Quran, mushaf Al-Quran, maka tidak boleh kalian bawa dengan tangan kiri. Harusnya kalian bawa dengan tangan kanan. Iya, harusnya kalian bawa dengan tangan kanan. Tidak sepantasnya membawa Quran dengan tangan kiri. Iya. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau misalnya kalian membawa Al-Quran di dalam tas, jangan bawa dengan tangan kiri, tapi bawa dengan tangan kanan. Itu adab orang terhadap Al-Quranul Karim. Iya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hormati Al-Quran. Hormati Al-Quran dan beradablah dengan adab-adabnya. Beradab di dalam Al-Quran bagaimana? Yakni kita ketika membacanya beradab. Sebelum baca Quran jangan lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Setiap kali baca Quran, kalau mentilawahnya. Kemudian kalau di awal surat jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau di pertengahan maka tidak perlu baca bismillah, tetapi membaca a'udzubillah saja. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian juga dari adab terhadap Al-Quran, kalau ayat Quran dibaca, maka kalian harus diam. Kalau Quran dibacakan, maka kalian harus simak. Karena Allah berfirman dalam Quran, apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, fastami'u lahu wa ansitu, maka simaklah dengan baik dan diamlah. Diamlah. Jadi kalau Quran itu disetel misalnya, simak dengan baik. Jangan Al-Quran dibacakan kemudian kalian sibuk dengan yang lain. Itu tidak beradab namanya. Beradab dengan Al-Quran. Kalau Quran dibaca, ya, misalnya sekarang kita punya rekaman-rekaman di dalam HP, Quran kita setel misalnya, termasuk dari adab. Kalau kita menyetel Quran, kita dengarkan. Jangan Quran disetel kemudian kita asik ngobrol. Terkadang misalnya ketika kita berada di kendaraan, di mobil misalnya,
Quran disetel, kemudian kita asik ngobrol. Kalau mau ngobrol, matikan dulu suara Al-Qur'annya. Supaya apa? Supaya jangan terlihat menghinakan Al-Qur'an. Nah ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sebesar-besar adab kita terhadap Quran adalah dengan membacanya, kemudian mempelajarinya, berusaha untuk mengajarkannya, ya, dan setelahnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudariku, para akhwat dan para ummahat, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, agar hidup kalian lebih mulia, agar hidup kalian lebih berarti dan bermakna, dan dengan itulah kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.